Menjadi ketua RT di lingkungan ini membuatku tahu banyak hal. Aku tahu rumah mana yang suaminya jarang pulang. Dan aku tahu rumah mana yang penghuninya menyimpan kesepian. Salah satunya adalah rumah Pak Haji Darto. Pak Haji itu orang terpandang, tapi urusan bisnisnya sering membuatnya meninggalkan istri mudanya, Bu Sarah, sendirian di rumah sebesar itu. Bu Sarah adalah sosok yang diagungkan warga. Jilbabnya panjang, bicaranya lembut, dan selalu menunduk kalau berpapasan denganku. Tapi aku, sebagai laki-laki yang sudah makan asam garam kehidupan, bisa membaca tatapan mata yang berbeda di balik kerudungnya itu. Sore itu, aku sengaja lewat depan rumahnya saat Pak Haji baru saja berangkat ke bandara. Aku melihat Bu Sarah sedang berdiri di teras samping, sedang menyiram bunga. Kali ini, jilbabnya hanya disampirkan asal di pundak, menampakkan lehernya yang putih bersih dan rambut hitam yang tersisip di balik telinga. Aku berhenti, menyandarkan motorku di depan pagar. "Sore Bu Haji, Pak Haji sepertinya baru saja berangkat ya?" Sapaku dengan nada berwibawa khas ketua RT. Dia menoleh, dan disitulah aku melihatnya. Tatapan yang selama ini dia tutup rapat. Matanya nggak langsung beralih, dia malah menatapku lebih lama dari biasanya. Ada senyum tipis yang sengaja dia simpan di sudut bibirnya. "Iya Pak RT, baru saja berangkat untuk seminggu ke depan," jawabnya. Suaranya rendah, ada nada yang sengaja dilembutkan. Dia berjalan mendekat ke pagar, memegang besi dingin itu sambil terus menatapku. Jarak kami hanya dibatasi pagar, tapi hawa di antara kami mendadak berubah jadi panas. Aku bisa mencium aroma parfum melatinya yang sangat memabukkan. "Oh iya Pak RT, nanti malam pas jadwal ronda, kalau tidak merepotkan, tolong mampir sebentar ya," ucapnya sambil membetulkan letak jilbab di pundaknya yang sedikit merosot. "Ada apa Bu Haji? Ada masalah keamanan?" tanyaku, pura-pura tidak tahu. Dia menatapku lebih dalam, tatapan seorang wanita yang sedang memberikan kode keras. Lampu di dapur belakang mati. Saya nggak berani kalau harus naik tangga sendirian malam-malam, apalagi Pak Haji nggak ada. Saya lebih tenang kalau Pak RT yang bantu. Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang seolah sedang mengunci keberadaanku. Aku tahu betul, di rumah semewah itu, panggil tukang listrik pun bisa. Tapi dia memilihku, di jam ronda, di saat semua orang sedang terlelap. "Baik, Bu Haji, nanti sekitar jam 1 pas saya keliling, saya mampir," jawabku pelan. Dia tersenyum manis, senyuman yang belum pernah dia tunjukkan di pengajian manapun. "Terima kasih ya Pak RT, saya tunggu di pintu belakang saja, biar nggak terlalu berisik didengar tetangga." Dia berbalik pergi dengan langkah yang disengaja. Aku kembali ke motor dengan jantung yang berdetak kencang. Sebagai Pak RT, aku tahu ini salah. Tapi sebagai laki-laki, aku tahu undangan di jam ronda itu bukan sekedar soal lampu yang mati. Malam itu, gerimis tipis membasahi aspal kampung. Aku sedang duduk di pos ronda bersama dua warga, memutar gelas kopi yang sudah mulai dingin. Tiba-tiba, ponsel di sakuku bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Nama di layarnya tertulis, Bu Haji Sarah. "Pak RT, lampunya benar-benar mati total. Saya jadi takut mau ke kamar mandi sendirian. Tolong ya." Teman rondaku, si Ujang, sempat melirik. "Ada apa Pak RT? Dari siapa malam-malam begini?" Aku tetap tenang. Wajahku kaku seperti biasanya saat memberikan instruksi. "Ini, Bu Haji Sarah, katanya lampu dapur belakangnya mati. Mungkin konsleting karena hujan tadi." Ujang yang biasanya rajin langsung berdiri. "Oh, ayo saya bantu Pak RT. Bawa tangga sekalian biar cepat." Aku tersenyum titis, menggeleng pelan sambil menaruh kembali ponselku. "Nggak usah, Jang. Kamu sama yang lain lanjut kontrol ke arah blok sebelah saja. Biar saya sendiri saja yang urus ke sana. Nanti kalau repot atau butuh tangga tinggi, baru saya panggil kamu. Kasian kalau warga keganggu rombongan kita malam-malam begini." Ujang pun menurut. Setelah mereka menjauh, aku langsung melangkah menuju rumah besar di ujung jalan itu. Aku tidak lewat pintu depan yang megah. Aku memilih jalan pintas melalui gang sempit yang tembus langsung ke pagar belakang rumah Pak Haji Darto. Di sana, aku melihat bayangan seseorang berdiri di balik pintu kayu kecil. Sosok itu menunggu di kegelapan. Aku mendekat, lalu mengirim pesan singkat. "Saya sudah di depan pintu belakang, Bu. Tenang saja, saya sendiri."
Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma parfum mahal yang langsung menyerbu hidungku di tengah dinginnya malam. Bu Sarah berdiri di sana. Dia tidak memakai jilbab besarnya. Rambutnya terurai dan dia hanya mengenakan jubah tidur satin yang mengkilap saat terkena cahaya senterku. "Masuk, Pak RT, saya sudah menunggu dari tadi," bisiknya dengan suara yang sangat rendah, hampir tidak terdengar. Aku melangkah masuk, dan begitu pintu itu tertutup, suasana mendadak sunyi total. Di dalam rumah yang remang-remang itu, aku tahu ini bukan lagi soal tugas seorang ketua lingkungan. Di depan mataku, istri Pak Haji yang terhormat itu menatapku dengan tatapan yang sangat haus akan kehadiran seseorang yang berani mendekat. "Lampunya di mana, Bu?" tanyaku. Suaraku ikut memberat. Dia tidak menjawab soal lampu. Dia justru mendekat, sangat dekat, sampai aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang hangat di dadaku. "Lupakan soal lampunya, Pak RT. Saya cuma ingin tahu, apa Pak RT berani tetap di sini sampai hujan ini reda?" Suasana dapur itu mendadak sunyi. Hanya menyisakan suara detak jam dinding dan rintik gerimis yang memukul kaca jendela. Cahaya dari lampu jalan di luar sana hanya mampu masuk sedikit, menciptakan siluet remang yang jatuh di wajah Bu Sarah. Wibawaku sebagai ketua RT yang biasanya keras dan tegas, luruh seketika saat aku melangkah masuk ke ruang pribadinya. Di sini, aku bukan lagi pejabat lingkungan, melainkan seorang laki-laki yang sedang memenuhi sebuah undangan tak tertulis. Bu Sarah berdiri bersandar pada meja granit yang dingin. Dia tidak menghidupkan lampu, seolah kegelapan adalah teman terbaik bagi kami berdua malam ini. Rambutnya yang hitam terurai jatuh di bahunya yang terbalut satin halus. Aku mendekat, langkahku pelan, hampir tak terdengar di atas lantai marmar. Aroma parfum melatihnya yang lembut menyatu dengan hawa dingin malam, menciptakan ketegangan yang membuat nafasku sedikit tertahan. "Lampunya di sebelah mana, Bu Haji?" tanyaku, suaraku rendah dan berat. Dia tidak segera menjawab. Dia justru menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang belum pernah dia tunjukkan di pengajian atau rapat warga manapun. "Pak RT tahu sendiri, lampunya mungkin hanya alasan," bisiknya. Suaranya halus sekali, hampir seperti disahan angin. Aku berhenti tepat di depannya. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan yang memancar dari tubuhnya. Modusku untuk datang sendirian tanpa teman ronda berjalan lancar. Di bawah remang ini, aku memberanikan diri meraih jemarinya yang halus. Dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya dia membiarkan telapak tanganku menggenggamnya erat. Kepasrahan itu terasa begitu nyata. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa dia memang sangat menungguku. Aku sudah sering curhat di chat sama Pak RT kan?" ucapnya lagi. Matanya mulai berkaca-kaca, namun penuh binar keinginan. "Pak RT kan tahu gimana rasanya tinggal di rumah sebesar ini, tapi hati terasa kosong. Pak Haji selalu sibuk, selalu jauh. Pak RT paham kan? Pak RT paham kan maksudku?" Pertanyaan itu berulang, seolah dia ingin memastikan bahwa aku mengerti luka dan kesepian yang dia pendam selama ini. Dia tidak butuh teori atau ceramah. Dia butuh kehadiran yang nyata. Aku menariknya perlahan ke dalam dekapanku. Di sela remang dapur itu, kami seolah melakukan rapat yang paling intim yang pernah ada. Bu Sarah menyandarkan kepalanya di dadaku, membiarkan pertahanannya runtuh sepenuhnya. Aku mengelus rambutnya dengan lembut, sebuah gerakan yang menenangkan sekaligus mengikat janji rahasia di antara kami. Tidak ada kata-kata ramai, tidak ada kegaduhan warga. Hanya ada dua jiwa yang selama ini saling mengunci bandangan dari kejauhan, kini akhirnya bersentuhan dalam sebuah kesepakatan bisu. Di balik pintu dapur yang terkunci, aku menyadari bahwa siraman rohani yang dia inginkan adalah kehadiran yang tulus, dan malam ini aku siap memberikannya seutuhnya di bawah naungan malam yang penuh rahasia. Nafas Sarah masih terasa memburu di pundakku. Di dapur yang remang ini, waktu seolah berhenti berdetak. Aku bisa merasakan kepasrahan total dari tubuhnya yang bersandar padaku. Tidak ada lagi sekat antara ketua RT dan istri tokoh masyarakat. Yang ada hanyalah dua orang yang selama ini saling mencari di balik barisan kalimat di layar ponsel. "Pak RT?" bisiknya. Suaranya kini lebih tenang namun penuh penekanan. "Kita tidak punya banyak waktu. Pak Haji akan di luar kota sampai Jumat depan. Tapi rumah ini punya banyak telinga.
dan Sari bisa pulang kapan saja dari asrama kalau dia mau. Aku melepaskan pelukanku sedikit, menatap matanya yang masih basah, namun berkilat penuh siasat. Lalu, apa rencanamu? Saya tidak mungkin setiap malam ke sini dengan alasan betulin lampu. Sarah tersenyum tipis, sebuah senyum cerdik yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja granit, lalu menunjukkan jadwal kegiatan pengajian dan arisan lingkungan yang ia kelola. Setiap Selasa dan Kamis malam, aku punya jadwal koordinasi untuk kegiatan warga. Pak RT kan pembina di sana. Kita bisa rapat mendadak di sini, atau di kantor desa kalau perlu. Tapi aku lebih suka di sini, di dapur ini, atau mungkin di ruang tengah yang lebih luas. Ucapnya dengan nada yang sangat berani. Aku mengangguk, memahami arah bicaranya. Ini adalah kesepakatan yang sangat rapi. Kami akan menggunakan wibawa dan jabatan kami sebagai tameng untuk menutupi getaran yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Pak Haji melangkah keluar gerbang untuk urusan bisnisnya, itulah tanda bagi kami untuk memulai rapat yang sesungguhnya. Saya paham, jadi setiap kali ada notifikasi rapat mendadak masuk ke ponsel saya, itu artinya saya harus segera ke sini, tanyaku memastikan. Sarah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru menarik kerah jaket rondaku, membawaku kembali ke dalam dekapan yang lebih erat dari sebelumnya. Bukan cuma segera, Pak RT, tapi sekarang. Karena malam ini masih panjang, dan aku tidak ingin rapat ini berakhir cuma dengan bicara. Di tengah kesunyian malam, di sela aroma kopi dan bumbu dapur yang khas, sebuah kesepakatan gelap telah ditandatangani tanpa tinta. Aku tahu risiko ini besar, tapi melihat kepasrahan di mata Sarah, aku sadar bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu, di bawah temaram lampu dapur yang sengaja kami biarkan mati, kami memulai agenda pertama dari pertemuan-pertemuan rahasia yang akan mengubah sejarah rumah besar ini selamanya. Malam Selasa tiba sesuai dengan kesepakatan rahasia kami. Seperti yang sudah direncanakan, sebuah pesan masuk ke ponselku saat jarum jam menunjukkan angka 11 malam. Pak RT, berkas untuk kegiatan santunan sudah siap di dapur. Mohon koordinasinya segera. Aku tersenyum tipis. Itulah kode yang kami sepakati. Dengan seragam batik yang sengaja kupakai agar tetap terlihat formal jika ada warga yang melihat, aku melangkah menuju pintu belakang rumah Pak Haji Darto. Suasana kampung sudah sunyi. Hanya suara jangkrik yang menemani langkahku melewati jalan setapak di samping kebun. Pintu dapur terbuka tepat saat aku mengetuknya 2 kali. Di sana, Sarah sudah menunggu. Malam ini dia tampak sangat berbeda. Tidak ada jilbab, tidak ada daster batik biasa. Dia mengenakan pakaian rumah yang sangat pas di tubuhnya, memperlihatkan sisi kewanitaannya yang selama ini tersembunyi di balik status Ibu Haji. Pak RT tepat waktu? Bisiknya lembut. Dia langsung mengunci pintu di belakangku. Malam itu, rapat kami benar-benar berjalan tanpa gangguan. Aku menggunakan segala pengalaman dan ketenanganku sebagai laki-laki dewasa untuk memberikan apa yang selama ini hilang dari hidupnya. Aku menyebutnya sebagai siraman rohani, sebuah perhatian yang dalam, sentuhan yang menghargai, dan kehangatan yang membuat jiwanya tidak lagi merasa gersang. Sarah benar-benar pasrah seutuhnya. Di bawah temaram lampu dapur yang sengaja dipasangkan penutup kain agar cahayanya redup, dia melepaskan segala beban sebagai istri tokoh masyarakat. Dia menangis kecil di pundakku, bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya ada seseorang yang bisa memahami sisi liarnya, sisi kesepiannya, dan sisi wanitanya yang harus akan kasih sayang. Baru kali ini aku merasa seutuhnya menjadi perempuan, Pak RT. Ucapnya dengan nafas yang masih teratur, matanya berbinar penuh kebahagiaan yang tulus. Tips dan trik koordinasiku berhasil. Aku tahu kapan harus bicara lembut, kapan harus memberikan perlindungan, dan kapan harus membiarkan dia memimpin jalannya rasa. Sarah terlihat sangat bahagia. Wajahnya yang biasanya kaku dan penuh tekanan kini tampak jauh lebih segar dan bercahaya. Baginya, rapat mendadak ini adalah obat mujarab yang lebih berharga dari perhiasan manapun yang diberikan Pak Haji. Saat aku berpamitan untuk kembali ke pos ronda sebelum subuh, Sarah menggenggam tanganku erat di ambang pintu. Jangan lupa jadwal Kamis besok ya Pak RT.
Aku sudah menyiapkan agenda yang lebih panjang untuk kita bahas. Aku mengangguk, meninggalkan rumah megah itu dengan kepuasan yang luar biasa. Aku bukan lagi sekedar pemimpin lingkungan bagi Sarah. Aku adalah pemilik rahasia kebahagiaannya. Seminggu telah berlalu. Pagi itu, deru mobil mewah Pak Haji Darto terdengar memasuki halaman rumah megahnya. Beliau telah kembali dari urusan bisnisnya di luar kota. Aku, yang sedang memantau kerja bakti warga di ujung jalan, hanya memperhatikan dari jauh dengan ketenangan yang terjaga. Wibawaku tetap sama, tetap menjadi Pak RT yang dihormati dan disegani. Namun ada yang berbeda saat Bu Sarah keluar untuk menyambut suaminya di teras. Wajahnya yang dulu tampak kaku dan sayu, kini memancarkan binar yang tak bisa disembunyikan. Senyumnya lebih lepas dan auranya terasa jauh lebih segar. Pak Haji tampak bangga, mengira kebahagiaan istrinya adalah karena kepulangannya, tanpa pernah tahu bahwa ada siraman rohani yang jauh lebih dalam yang diterima istrinya selama ia pergi. Kami sempat berpapasan saat aku mampir sebentar untuk menyerahkan laporan iuran bulanan. Pak Haji menyapaku dengan ramah. "Terima kasih sudah menjaga lingkungan tetap aman selama saya pergi, Pak RT." Aku tersenyum tipis, menjabat tangannya dengan mantap. "Sudah tugas saya, Pak Haji. Memastikan semuanya tetap stabil, luar dan dalam." Jawabku dengan nada bicara yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang lagi di ruangan itu. Di belakang suaminya, Sarah menatapku. Tidak ada kata yang terucap, namun lewat sorot matanya yang dalam, dia mengirimkan pesan terima kasih yang tak terhingga. Dia telah mendapatkan kebahagiaannya seutuhnya, dan aku telah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa darinya. Rahasia ini kini terkunci rapat di balik pagar tinggi rumah itu. Bagi warga, kami tetaplah ketua RT dan Ibu Hajah yang teladan. Namun di balik itu semua, kami memiliki jadwal rapat mendadak yang akan selalu dinantikan setiap kali gerbang rumah itu terbuka untuk kepergian Pak Haji berikutnya. Sebuah harmoni terlarang yang tetap manis, terjaga dalam sunyinya malam jam ronda. Kisah Pak RT dan Bu Sarah berakhir dalam sebuah kesepakatan bisu yang sangat rapi. Sebuah drama tentang kesepian, keberanian, dan rahasia yang tersimpan rapat di bawah status sosial yang tinggi. Terima kasih telah setia menyimak drama rahasia di jam ronda dari awal hingga akhir. Ingatlah, di balik wibawa dan seragam, setiap orang memiliki sisi hati yang butuh disapa. Tetap di Zona Romantis, tempat cerita-cerita romantis dan kisah nyata terbaru yang selalu membuat jantung berdebar.